Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Soekarno SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Pekayon Jaya 2 sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 1 gelombang 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 20052308666. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pekayon Jaya 2 Kota Bekasi pada kelas 4 dengan materi bentang alam dan kekayaan alam. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Ya. Tolong sekilas di video teman-teman ini terlebih dahulu. Bersikap siap. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai belajar, Bapak mau cek dulu. Anak Bapak yang tidak masuk siapa ya? Kita sama tiga orang. Tiga, Fatwa, Anggita. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kalian nyanyi dulu semuanya bareng-bareng ya. Kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka semuanya. 2, 3. Indonesia Tanah Air Merah, Pusaka abadi nan jaya. Indonesia setiap berubah tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat terlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih. Boleh duduk semuanya. Baik, untuk yang selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan dulu di sekilas tentang video pembelajarannya ya. Terutama untuk materi yang akan kita pelajari hari ini tentang bentang alam. Jadi kalian simak dulu videonya.
Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yuk, simak ulasan geografi mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada istilah, semakin mempesona, maka semakin berbahaya. Sepertinya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia. Dari Pulau Kecil Sabah sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang, sekitar 3.400 mil di sepanjang Katulistiwa. Total luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencakup sekitar 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan menurut Worldmeter, di tahun 2023 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 281.733.447 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Sekitar 56% atau lebih dari 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km persegi. Di negara Yunani saja yang memiliki luas 131 km persegi hanya ditinggali sekitar 10 juta jiwa. Indonesia memiliki landscape yang sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter. Dengan ketinggian ini, membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Dari gambar atau video tadi, kira-kira apa sih yang kalian lihat? Ada apa aja? Kalau kalian lihat tadi dari video ini tersebut, apa saja yang kalian lihat? Pertama, pantai, terus gunung, terus persawahan, apa lagi? Laut, apa lagi? Sungai, ya benar. Jadi inilah pelajaran yang akan kita mulai, ya, yang akan kita pelajari tentang alam. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan contoh daerah di Jawa Barat gambarnya, ya. Kalian lihat. Ini daerah mana tuh tulisannya? Puncak Bogor. Ya. Puncak Bogor ini termasuk dataran apa? Tinggi, ya. Puncak Bogor termasuk dataran tinggi. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apa sih yang kalian lihat dari gambar tersebut di atas ini? Sejuk, apa lagi? Pemandangannya indah, apa lagi? Banyak orang berjualan, dingin, ya. Aktivitas apa yang terdapat pada tempat wisata tersebut? Aktivitasnya kira-kira? Pertanian, apalagi? Kalau hasil-hasilnya bisa kalian lihat, ada teh, ada stroberi, ada tape. Ya, tape terbuatnya dari singkong. Ya, betul. Nah, kalau tadi Bapak video pertama ada bukti
bukit, ada laut, ada pantai, terumbu karang, hutan. Apa namanya? Bentang. Nah, itu namanya bagian dari bentang alam. Dan sengaja Bapak mempelajari tentang bentang alam ini. Tujuannya apa? Hubungannya dengan kekayaan alam. Ya. Biar kalian tahu, oh ternyata di Jawa Barat itu kekayaan alamnya itu banyak. Ada kopi, ya, ada pertanian. Pertanian di daerah mana? Itu termasuk lumbung padi nasional. Sumber daya ikannya juga lumayan di Jawa Barat, ya, banyak. Nah, tujuannya kita mempelajari hari ini adalah biar kalian mengenal tentang bentang alam dan kekayaan alamnya. Nah, untuk selanjutnya, biar kalian lebih memahami, Bapak akan menjelaskan tentang bentang alam dan kekayaan alamnya. Ya, yang pertama, ini ragam bentang alam dan kekayaan alam. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan kesatuan. Ya, ada dataran tinggi, perbukitan, perkebunan, dataran rendah, perairan, ya, itu bagian-bagian dari bentang alam. Jadi kekayaan alam ini suatu hasil bumi, baik benda mati ataupun hidup, dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Kalau benda mati, kalian tahu gak kira-kira kekayaan alam? Kayak apa sih benda mati? Kayak tambang. Tambang itu batu bara, minyak bumi, gas alam, itu yang matinya. Emas, perak, itu termasuknya, ya. Nah, kalau dari makhluk hidupnya, ikan, ayam, apalagi sapi, apalagi kambing. Nah, laut ini adalah kumpulan air asin yang mengelilingi daratan. Danau, sengaja danau yang Bapak ambil ini adalah Danau Toba dan Pulau Samosir, karena itu yang paling terkenal, ya. Danau Toba dan Pulau Samosir, bahkan ada cerita legendanya, ya, tentang Danau Toba dan Pulau Samosir. Sungai Kapuas, adanya di Kali. Ini sungai yang paling panjang dan lebar. Ini apa namanya? Selat. Selat adalah laut kecil yang menghubungkan kedua pulau. Apa ini namanya? Takutnya nggak tahu, jadi bikinnya empang lagi. Empang nggak ada yang segede gitu. Itu udah tahu laut warnanya biru, ya. Pak, saya ke Ancol, Pak, lautnya warna hijau sama ke hitam-hitaman, Pak. Ya, beda. Ya, di sana ada banyak pabrik cemar. Tapi kalau kamu main ke daerah-daerah yang murni, yang jarang ada pabrik-pabriknya, dijamin kamu bisa lihat ikan. Nah, ini untuk data rendah. Kekayaan alam data rendah seperti tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak, gas, dan sebagainya. Ini dataran tinggi. Kekayaan alamnya, sumber mata air, perkebunan, pertanian. Nah, ini untuk di perairan. Kekayaan alamnya ada terumbu karang, ikan, rumput laut, garam, hutan mangrove, minyak, dan gas. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan dari Bapak. Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan perbukitan? Tunjuk tangan. Nazila. Bukit yang saling berdekatan. Lanjut lagi. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Apa yang dimaksud dengan selat? Ya. Yang menghubungkan dua pulau. Laut kecil Yang menghubungkan dua pulau. yang menghubungkan dua pulau. Selanjutnya, yang nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Yang ada di laut. Tunjuk tangan. Tadi barusan lo. Masa udah lupa? Yo, Gina, apa aja? Garam, ikan. Ada yang bisa menambahkan? Vicky, apa? Garam, ikan, mutiara. Ya, benar. Alhamdulillah, Bapak pada ngerti. Selanjutnya, pertanyaan Bapak. Apa saja kekayaan alam yang ada di daerah perbukitan? Apa aja sih? Oke, Habibi. Kopi dan teh, ya, bagus. Dari hasil perkebunan. Ya, mantap. Nah, sekarang
Kekayaan alam apa saja yang tidak cocok di daerah perbukitan? Ya, Madinah apa? Ikan. Ikan. Kenapa ikan? Benar jawabannya, Madinah benar jawabannya. Coba alasannya kenapa? Oh, kembali karena ikan harus tempatnya di dataran rendah, ya, karena hubungannya dengan udara. Udara ini mempengaruhi budidaya ikan. Sekarang Bapak akan bagikan kelompok. Silakan kalian membentuk meja kelompok 5-5, ya. Posisinya yang sudah Bapak tentukan, ayo bikin. Ya, nggak apa-apa, ayo silakan bentuk mejanya. Ya, sudah jadi bentuk meja kelompoknya ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Oke. Dipimpin dari siapa? Pertama? Habibie. Silakan Habibie. Semuanya berdiri. Dua, tiga, taman diputar-putar. Satu, dua, tiga, taman diputar-putar. Satu, dua, tiga, taman diputar-putar. Mari semua kawan, ikuti saya, 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 ikuti saya. 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, tangan diputar-putar. Satu, dua, tiga, tangan diputar-putar. Satu, dua, tiga, tangan diputar-putar. Ya, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Nah, sekarang Bapak coba mau ngasih kalian lembar soal ya, soal per kelompok nih, bukan soal sendiri-sendiri. Pengen tahu Bapak tadi materi yang Bapak sampaikan didengarkan atau tidak ya. Kerjain per kelompok-kelompok. Nih, dikerjakan dulu semuanya ya. Nomor pantainya pantai apa pantai? Nah, stop. Sekarang coba kelompoknya Jider terlebih dahulu. Silakan jawab Jider. Nama benda. Ya. Bukit. Satu. Petani. Tani. Sama 4 padi. 4 tadi. Potensi ya. Udah gitu doang. Jadi nggak apa-apa deh, biarin masih salah dikit nggak apa-apa. Coba kelompoknya Ali. Nama benda bukit, profesi petani, kekayaan alam, saudari, nama benda pantai, profesi nelayan, kekayaan alam, ikan dan barang. Nama benda sungai, profesi pedagang, kekayaan alam, botol. Nama benda sawah, profesi petani, kekayaan alam, padi. Iya, betul semuanya. Bagus, tepuk tangan buat kelompoknya Ali. Untuk selanjutnya, kalian tolong siapkan alat dan bahan karena kita akan membuat montase. Keluarkan dulu guntingnya, lemnya di atas meja, taruhin ya. Karena kita akan membuat montase. Sekelompok hanya 2 saja yang menggambar. Silakan tugaskan teman kamu yang untuk menggambar 2 orang.
sisanya untuk menggunting, ya. Karena kita akan membuat montase. Montase itu adalah gambar yang kita tempelkan menjadi satu. Artinya gambar yang sudah jadi. Silakan digunting dulu. Yang sebagian 2 orang tugasnya untuk menggambar, ya. Nah, ini udah lumayan nih, bagus nih. Ya, ikannya orang-orang langsung tempelin. Ya, itu kalau lagi tempelin ya. Kurang banyak ikan itu, tambahin lagi ya cuma Dina. Nah, itu yang di tempel-tempelin. Ya. Ikannya tambahin biar banyak, itu kurang banyak itu jadi. Itu yang daun itu yang udah jadi, tinggal kamu kasih lagi dulu. Yang udah jadi aja daunnya. Nah. Ini kalau udah jadi siapin tempelan gambar-gambarnya ya, kita siapkan. Oke. Sudah selesai semuanya, udah siap. Lepas tangannya dulu. Ya, udah nggak usah diangkat tangan, yang mau diapain ya. Oke, sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompoknya Gio, silakan maju ke depan. Montasenya tentang pantai ya. Pantai, ada ikan, ya. Oke, mantap. Duduk silakan. Selanjutnya lagi kelompok siapa? Oke, Melani. Diwakilkan oleh Apip, ya. Ya, hasil montasenya tentang pegunungan, ya. Dan sawah petani membajak. Oke, cakep. Iya, bagus. Semuanya tuh udah keren tuh ya. Udah, sekarang Bapak minta tolong rapikan dulu alat-alatnya. Terutama gunting-guntingnya tuh biar nggak bahaya untuk gambarnya, ya. Dirapikan dulu. Pulpennya tetap disediakan pulpennya. Karena Bapak di sini mau membagi lembar kerja selanjutnya menyusun gambar. Sudah semuanya dirapikan peralatan-peralatan tadi? Nah, jangan sampai ada ini tuh lem tuh kan, ketinggalan lemnya itu bahaya. Ayo masukin. Lem semuanya masukin dulu lem. Pokoknya di atas hanya pulpen saja. Perhatikan Bapak ke depan semuanya. Ini ada gambar untuk melengkapi tadi montase biar kalian lebih jelas. Kalian di sini Bapak minta untuk mengurutkan. Di sini ada 2 kejadian tentang pantai dan dataran rendah di sawah. Ya, jadi kalian hanya mengurutkan kalau pantai itu kegiatan apa, ya, kekayaan alamnya apa dan sebagainya. Di sini ada 2 kejadian saja. Bentang alam hanya ada 2 bentang alam. Sawah dan pantai. Kalian nanti mengurutkan, ya. Ini akan Bapak bagikan dan jangan dibuka dulu. Kelompok Melani, yo, jangan dibuka dulu ya. Biar seru. Nanti kalau ini tuh temannya jadi udah tahu duluan Pak, dia Pak. Nah, nggak seru ntar. Bapak akan kasih waktu. Yang pertama yang harus kalian susun adalah tentang pantai. Siapa? Susun. Yang benar nggak? Silakan. Kasih ke temannya satu-satu. Disusun. Kasih ke temannya satu. Pantai itu ada apa aja sih? Dari mulai pekerjaannya, kekayaan alamnya. Ya, dilihat hasilnya. Nah,
Satuannya tolong yang paham dibagi, yang temennya itu nurutin temennya. Ya. 3, 2, 1. Stop. Lepas. Nah, stop dulu, stop. Lepas, duduk. Yes. Bapak lihatin kayaknya ada 2 kelompok ini. Coba kelompoknya Dapa dulu maju presentasi. Ya, perwakilan saja. Yang lain silakan untuk menanggapi ya. Nah. Oke. Coba benar, coba Bapak cek dulu ya. Pantai, ikan, nelayan, ini. Loh. Ada apa ini? Kerbau di pantai. Aduh, ini sih pikir. Duduk. Ada yang kurang nggak kira-kira? Ada. Apa yang kurang? Ikannya. Jadi ini baru nangkep doang, ikannya belum ketahuan keambil apa belum. Ya udah nggak apa-apa, kelompok dapat terutam bapak. Kelompoknya Ali. Coba kita perhatikan dulu semua anak bapak semua ke depan, perhatikan. Ada yang salah gak nih? Pantai, kapal, nelayan nyari ikan, pasar ikan. Ada yang salah gak? Enggak. Oke. Ya, bagus. Oke, siap. Yang kedua. Sekarang kedua, siap-siap susun. Yang kedua tentang apa? Pertanyaan. Silakan disusun. Nah. Jangan kebalik lagi pikir. Tolong disusun yang benar ya. Stop. Ya. Coba kelompoknya Gio maju ke depan. Kita lihat kalau benar dua-duanya atau benar semuanya berarti anak bapak sudah ada peningkatan. Yang lainnya tolong saksikan ke depan. Urutannya sudah benarkah? Coba dicek teman-temannya, benar gak ini? Benar ya? Oke, Gio silakan jelaskan. Tangan dulu, oke. Gio sakti sekali ya. Sawahnya mau diangkat oleh Gio ini lebih sakti lagi nih. Hebat anak bapak nih. Tadi laut dibajak. Siap. Sekarang perhatiin dulu anak-anak bapak semuanya perhatikan ke depan. Salah tidak kelompoknya Salsa? Urutannya benar? Benar ya urutannya ya? Oke, silakan Salsa jelaskan. Sawah dibajak oleh kerbau dan petani. Ya, dibajak. Lalu sawah ditanami bibit. Tanam bibit. Setelah panen padi diambil. Lalu Padi menjadi beras lalu dijual di pasar. ya, padi menjadi beras lalu dijual ke pasar. Ya, luar biasa. Ini baru penjelasan bagus ya. Contohnya, duduk di tengah. Kelompok Salsa nilainya 100. Anak bapak kelompok yang lain dapat nilainya 90. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Buat kelompok. Ya, oke, anak-anak. Jadi dari pembelajaran tentang alam terhadap kekayaan alam, biar kalian nanti mengetahui, oh ternyata stroberi itu kebanyakan ada di dataran tinggi. Oh ternyata beras-beras itu paling banyak ada di dataran rendah. Nah, kalau yang dataran tinggi kebanyakan hasil perkebunan. Oh ternyata ikan garam itu ternyata garam ya ada di daerah wilayah perairan, terutama di daerah yang dekat dengan pantai. Itu banyak petani garamnya. Jadi yang namanya petani itu banyak macam-macamnya ya. Jadi bukan petani itu bukan adanya di dataran rendah doang, tapi ada di wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Coba ada yang mau tanya Bapak? Ya silakan Gio. Pak, jadi sumber daya alam itu beda-beda tempat ya Pak? Ya betul. Seperti contohnya ikan tidak cocok di dataran tinggi. Ya betul. Ini budidaya ikan ya, paling tidak cocok di dataran tinggi. Artinya bukan tidak bisa, bisa dilakukan. Tapi budidaya ikan itu yang paling cocok adanya di dataran rendah. Coba dari pelajaran Bapak pertama. Apa sih yang dimaksud dengan perbukitan? Tunjuk tangan. Nazila. Bukit-bukit yang saling berdekatan. Oke, bagus. Apa sih yang dimaksud dengan danau? Habibi.
Kumpulan air tawar yang dikelilingi oleh daratan. Oke, kumpulan air tawar yang dikelilingi oleh daratan. Sekarang mau nanya lagi. Coba sebutkan sumber daya alam dataran tinggi. Ayo, siapa? Ali. Sawi, Sawi boleh. Ayo. strawberry, Strawberry. Water. Ayo. Ada yang mau bantu? Apip. Teh. Kopi. Ya, Nana. Sekarang Bapak ingin memberikan soal evaluasi sendiri-sendiri. Ini bukan berkelompok ya. Kerjakannya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh menyontek. Dibagi dulu nih, Habibie. Tolong duduknya saling menutup kertasnya biar tidak ada waktunya teman untuk menyontek. Oke. Yang pertama silakan tulis nama kalian terlebih dahulu. Tulis nama kalian. Ya. Terus nomor absennya. Dikoreksi benar. Nanti apabila ada jawabannya yang kurang benar, kamu tulis jawaban yang benarnya buat belajar nanti, ya. Nah, silakan. Yang pertama, nomor 1, itu gambar apa itu? Tulisin, salat, tuh. Ya. Yang kedua, kumpulan air tawar yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan disebut apa? Silakan kumpulkan, serahkan ke Bapak sini. Bapak akan kasih tahu ya semuanya. Bapak sudah mengoreksi ya. Alhamdulillah sebanyak 30 anak mendapatkan nilai di atas 80. Ya, tepuk tangan dulu ya. Yang nggak masuk 2 anak. Berapa anak tadi nggak masuk? Berarti hanya 2 anak saja yang nilainya masih kurang di bawah 8. Yang masih kurang nanti ada remedial dari Bapak. Untuk pembelajaran hari ini, jadi nanti ketika kalian pulang, kalian kalau ditanyain orang tua jadi mengerti nanti, ya, tentang pembelajaran pada hari ini, khususnya tentang alam dan kekayaan alam. Nah, kalau Bapak kamu misalnya menceritakan, oh garam itu bisa kok dipanen di dataran tinggi, ya mah bisa, tapi butuh waktu yang lama, proses perjalanannya. Yang jelas kalau garam ya udah di pantai mah, biar menghemat waktu, menghemat biaya. Iya. Paham ya? Coba sekarang Bapak pengen tahu dari pelajaran yang sudah kita jalani hari ini, kira-kira ada yang bisa menyampaikan kesimpulan sedikit saja coba. Oke, Melanie kita coba. Ya. Tentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Ragam bentang alam. Contohnya seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Kekayaan alam adalah suatu hasil bumi baik benda mati ataupun benda hidup dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Iya, bagus, tepuk tangan buat saya. Kita keluarkan dulu buku tulisnya. Oke. Jadi Bapak tanya tadi bentang alam kalau bagian dataran tinggi kayak apa aja? Perbukitan,
Ya, perbukitan, perkebunan, pegunungan. Kalau dataran rendah, pertanian, ya, perkebunan. Kalau perairan, laut, sungai, danau. Iya, bagus. Ya. Sekarang coba ditulis dulu buat dikerjakan di rumah, ya. Besok dibawa. Soalnya nggak banyak-banyak, hanya 5 saja, Pak. Dan jelaskan apa yang dimaksud dengan laut. Sebutkan 3 sumber daya alam laut. 3. Sebutkan kekayaan alam dataran tinggi. 4, ya. 4 saja sebutkan kekayaan alam dataran tinggi. 4. Apa pengaruh kekayaan alam dengan bentang alam? Nomor 5. Sebutkan 2 pulau di antara Selat Sunda. Silakan dirapikan semuanya. Oke. Mejanya kita luruskan kembali. Rapikan dulu semuanya. Udah rapi semuanya ya? Nggak ada yang ketinggalan? Bisa tolong laci-laci semua. Ketinggalan nggak? Nggak ada ya? Dan silakan Ali, pimpin doa teman-temannya. Duduk sikap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak minta nyampe rumah dulu. Kalau mau main ganti baju dulu, ya. Paham ya? Jadi tidak boleh ada yang main sebelum izin pulang ke rumah dulu. Ganti baju dulu, bilang morontor mau main. Jadi Bapak nggak mau dalam keadaan pakai baju sekolah kalian main. Paham semuanya? Paham. Ya, silakan pulang ke kelompok ini dulu. Ya, tulisan ini.